Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bulan Ramadan, bulan mulia penuh ampunan telah datang. Mari bersama-sama kita sambut datangnya Ramadan dengan kegembiraan dan kebahagiaan, serta dengan semangat untuk selalu menjadi manusia yang lebih baik lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya di bulan Ramadan untuk berpuasa sebagai bentuk pengendalian diri dari segala sesuatu yang terkadang membuat manusia lupa bahwa hakikat sesungguhnya kehidupan adalah berbakti, berbuat kebaikan dan juga bersyukur. Yang istimewa tanpa kita sadari dengan berpuasa, sesungguhnya selain membersihkan diri kita secara rohaniah, jasmani, kita pun akan terjaga keseimbangan, sehingga puasa adalah cara agar kita dapat hidup teratur dan menjadi sehat. Maka di momen penuh rahmat ini, saya Sri Rahayu, selaku Ketua Bidang Kesehatan Perempuan dan Anak DPP PDI Perjuangan, mengajak saudaraku muslimin dan muslimat, semoga untuk menjalankan puasa dengan penuh keikhlasan sehingga rahmat dan berkah dapat sepenuhnya kita rasakan. Ngabuburit di Cikini membeli kolak serta cendol. Ayo semua bersihkan diri agar puasa kita afdol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Pemikiran penumpang kaya tuh. Bisa nggak sih main? Bisa. Sok. Tah. Ya, kamu udah enak udah narik. Iya, dia mah. Ngomong-ngomong kieu ya. Naon kan? Urang ngadenge. Babaturan. Ya. Duit nu digunakeun keur ngabangun musola kadang dipake ku palurah. Ada yang kurang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini sepi-sepi amat? Tumben-tumbenan mana di mana? Kenapa? Dari mana? Dari mana? Dari tadi. Dari tadi. Pakai nyaho mana dari tadi. Ayeuna ka dia rek naon? Seru banget kan? Kenapa? Ada apaan sih seru banget ini? Makanya Main kan catur. pakai bahasa yang bagus apa Kang? Kita kadang ngerti. Tumben pagi-pagi datang ke sini mau kemana? Mau ngapain? Mau ngapain kek? Mau kuliah? Hah? Mau kuliah? Mau kuliah. Apa mau ngojek? Ngojek aja deh kayaknya. Ngojek. Emang ada apaan sih? Kayaknya ada cerita terhangat. Begini Wen, saya dengar nih. Kan musola di kampung kita lagi dibangun tuh. Yang di mana? Itu yang di ujung jalan. Oh. Kan sampai sekarang kagak udah tuh. Urang ngadengekeun, duitnya cenah dipake ku palurah. Pakai kepala lurah. Iya. Dana musola pakai Pak Lurah. Untuk membangun rumah pribadinya. Itu namanya penyelewengan kekuasaan itu. Nah, itu nah. Penyalahgunaan wewenang juga. Gimana tuh? Maksudnya
Dah. Sekarang era digital, Bang. Nah. Kita posting aja. Cocok tuh, cocok. Biar warga sini tahu kelakuan Bapak Lurah bagaimana. Nah, Betul, iya betul, ta. betul. Benar si Erwin Coba ta. sebutin, Bang, kita ketik biar kita ketik. Betulin. Viralin aja, Win. Ceritain. 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 Mana yang ngetik di situ? Iya, kita ketik kemarin. Gini, bahasa Melayu ya. Ah, Bahasa Melayu, bahasa Sunda. Bahasa Melayu. bahasa yang Bahasa bahasa Indonesia Indonesia kan. aja. Begini Win, gua dengar dari seseorang katanya tuh duit musola untuk membangun musola dipakai sama Pak Lurah. Bahkan barang-barang materialnya diantar buat ke rumah Pak Lurah. Makanya musola yang di ujung sana tuh Kagak kagak jadi-jadi. jadi sampai sekarang. Mana nih? Terus. Ini banyak yang nge-like ini. Warga kampung sini nih. Apa Makanya lagi nih? lu kasih tahu aja kepada masyarakat semuanya. Ah, Apa Biar pada perlu tahu. demo nih, Win? Boleh tuh kalau demo. Gue juga setuju. berarti Amat setuju saya juga itu. berarti itu semen dipakai buat rumahnya Babe Lurah. Benar. Buat kepentingan pribadinya Bapak Lurah. Iya. Nah, Waduh. ya gimana nih kita datengin bareng-bareng sama warga? Udah nih, udah ayo posting, Bang. No, lihat no. Yang nge-like Oh, iya. banyak. Udah banyak yang nge-like. Ini aneh sebarin lagi nih, ayo sebarin lagi. Yang lagi Biar nih, Win. viral. Bagus tuh namanya lo. Tindakan kita Bapak gimana nih? Lurah menyalahgunakan kekuasaan. Cocok nih. Gue demen kayak begini nih. Sekarang gimana nih? Apa yang mau kirimin tuh? Apanya? Itunya. Diviralin. Ini udah diviralin. Biar warga yang lain tahu. Bikin kaget aja lu. Lo, Kang Japar, kumaha sih? Juga segitu aja pakai terkejut. Kalau datang kagetin. Lu ini pada ngojek mulu, kapan ngobrolnya pada? Kembali. Ada ngobrol mulu, kapan ngojeknya? Masih juga begitu. Iya, naon dia. Iya, naon. Ada apa? Bukan anak ini dipikirin, catur mulu dipikirin. Pak, ada apa di mari? Ini gue datang kemari mau minta tolong. Minta tolong apa bang? Mpok Iin warungnya semalam Hah? ditiup angin ribut. Nah, ribut sama siapa emang anginnya? Sama mertua lu. Wah, Yang benar. sambar geledek tahu ribut sama siapa? Kalau gue tahu juga pisahin. Rubuh itu warungnya. Wah, lo sampai berantakan banget. Sampai Mpok Iin sama bini gue juga ketiup angin juga. Gue gak tahu nyangkut di mana. Bisa begitu. Kalau kayak gitu cari. Kalau kayak gitu buruan bang, ngapain di mari? Nggak makan, gue minta tolong ini sama tukang ojek daripada lu nongkrong di sini. Yuk dadah di warung poin. Dah ayo dah. Ayo dah. Asal lagi ini lo tenang aja. Ada. Dah. Ayo. Ya, kepan warung, hutang-hutang. Sekian, ayo dagang. Ayo, Udah, lo, mandi itu. dulu. Tunggu sini deh. Mandi dulu. Win, gua tinggal dulu ya. Ya, aman. Pasti. Banyak yang like nih. Cakep. Pamlek. Oke. Bangsa Akhlakul Karimah. Sin 1, tek 1. Alim Marain Erwin. Terus masuk. 5, 4, 3, 2, 1, action. Gue posting nih. Ih, biar keluarga tahu warga tahu nih. Lurah ngapain? Ngapain lu bang? Apa sih? Lu pasti posting-posting Pak Lurah lagi lu ya? Lah iya emang apa? Enggak, masalahnya yang lu posting ini nggak ada benernya bang. Kata siapa? Hoax semua. Lu tau apa sih? Lah gue biarpun mahasiswa kagak lulus mah tahu. Kagak lu. Udah deh, mending hapus deh daripada gue aduin ke Nyababe lagi lu. Aduin dah. Elah, Ya udah tunggu aja. adun siapa? Nyababe. Mane? Ntar gue di rumah. Ngaduan. Biarin. Emang lu Tetep tahu? gua posting lagi yang banyak. Lu gak mau ikutan? Kagak, hapus tau bang. Lah, sayang ini udah banyak ini yang like ini. Enggak, jangan. Udah. Nih, ada yang komentar. Baba Lurah kumisnya kagak dipotong. Tuh. Enggak, masalahnya lu ini udah gede nggak bisa berakhlakul karimah. Emang apaan hal kalau karimah? Emang lu Tahu nggak lu? tahu? Emang lu tahu?
Emang lu kagak tahu? Enggak, tanya lu tahu. Kagak sih, Bang. Nah, sama. Kita tanya nyak kita kali ya? Iya, Sama Babe ntar kali ya? gitu ya. Kita Iya, tanya udah. kali ya? Iya deh. Nyak sama Babe kita, emang tahu gak? Kemarin kita tanya, Kayaknya- nuzul Quran, bingung. Iya. Kayaknya kita sekeluarga kurang ini nih. Kurang Enggak. mengaji nih. Lu doang, abang mah kagak. Tahu nggak? Baru udah main-main gila. Sama siapa? Para janda 3 anak. Ada fotonya? Allahu Akbar si abang, ih. Ada bang mana bang? Udah cari nih. Nah, dia nama ada Facebook itu di situ. Jangan, Oh iya Bang, bener. jangan. Oh iya bener tuh. Iya kan? Kumisnya kelihatan tuh. Iya. Kan pala, kalau lihat tuh pala ini bengkol di kiri. Iya bener. Iya kan? Iya. Udah muka lagi nih. Masih banyak lagi main gila dia. Iya emang. Warga sini kudu tahu. Iya. Harus kita hakimin namanya. Iyalah. Ih jangan bang, itu kan belum tentu benar apa enggak, itu hoax tahu bang. Cari tahu dulu. Cari tahu, jangan cari tempe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Gus. Ini malah Assalamualaikum. pangkalan ojek kok ada diskusi rame apa ini? Biasa Iya nih, Gus. Bang. Ganggu nggak saya? Saya tuh Oh, cari tukang enggak. ojek, bukan mau cari orang. Oh iya, tukang ojeknya lagi narik Gus. Belum pulang-pulang nih, kayaknya nariknya ke Libanon. Wes. Nunggu dong. Iya, iya, sambil nunggu ya. Iya. Sambil tunggu, Tapi nggak Gus. ganggu diskusi kalian? Oh enggak ganggu kok. Diskusi apa sih? Biasa Ini Gus. Gus, dia ini posting-posting hal yang nggak benar tentang Baba Lurah Gus. Hoax, dia belum tahu benar apa enggaknya, udah diposting tuh. Ada Iya. Gus buktinya. Lah tadi warga tadi datang ke sini. Kita kan harus jadi manusia kan harus jadi yang berakhlakul karimah nih. Nah ngomong-ngomong nih Gus, Kita kagak berdua kita kagak kurang tahu. paham nih akhlakul karimah apa ya Gus? Akhlak itu kan perilaku. Karimah itu mulia. Nah ini maaf ya, saya manggilnya abang apa mas apa dek? Yang enaknya Gus aja dah. Ya, Kita saya mengikut panggil aja adek lah. ya. Iya Gus, boleh. Jadi kalau posting-posting soal Pak Lurah atau yang lain, ada berita yang belum tentu benar, itu kan bukan pekerjaan yang mulia. Ini maaf loh dek, ini menurut saya loh, bisa keliru juga. Iya. Saya kan Iya. biar jadi pemuda yang berbangsa dan bernegara yang baik gitu Gus. Kalau Jadi CCTV-nya warga gitu kan. Oh, kalau gitu. itu termasuk dari keturunan orang tua kita enggak ya Gus? Gimana itu? Oh soal kayak gitu ya? Iya, soal Itu berakhlakul ngerumpi karimah. ya? Bahasanya orang Betawi itu ya? Iya kayaknya. Ngerumpi pemimpin gitu ya? Iya, jangankan pemimpin, tetangga aja dirumpiin. Oh gitu ya. Tapi kalau kita kita mendasarkan diri pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu ngerumpi pemimpin itu kan tidak baik. Kayak gitu. Jadi ya kadang-kadang Pak Lurah mungkin dianggap kurang tepat mengambil kebijaksanaan atau apa. Tapi kan dalam sistem demokrasi kita itu sudah ada check and balancing kan gitu ya. Sudah ada lembaga-lembaga yang seandainya ada merembuk desa, ada kayak MPR-nya desa itu ya. Kalau Pak Lurah memang keliru kan memang sudah ada yang bertugas untuk mengingatkan. Nah kita warga itu harus fokus supaya meningkatkan kemuliaan masing-masing warga. Ngerti kagak lu? Iya. Ngerti Gue kagak? ngedengerin, Apaan? ngerti gue. Ngerti aja lu. Emang lu kuliah aja kagak lulus lu bang? Biasa Gus, Iya. aktivis, kan gitu Gus. Gus, berarti nih kita kan bangsa berakhlakul karimah nih. Itu terpengaruh dari leluhur-leluhur kita nggak sih Gus? Ya memang sejak zaman Nabi Adam itu kan manusia diperintah Tuhan untuk punya perilaku yang mulia, akhlakul karimah gitu. Kalau kembali ke soal ini ya, ini kayaknya perlu diingatkan juga untuk anak-anak muda seperti adik ini gitu. Jadi apa ya, kalau kita ya kritis itu bagus, tapi kalau kritis itu tidak didasarkan pada fakta yang sudah diverifikasi, itu namanya kan membuat fitnah. Nah, membuat fitnah itu berbahaya. Tuh, dengerin Iya, lu bang. fitnah itu berbahaya. Salah mulu gua. Dan lebih berbahaya lagi itu gini, kalau kita itu terlalu banyak, ya, bahasanya itu mungkin bahasa kasarnya itu nyinyir gitu ya. Lama-lama itu nanti tanpa kita sadari ada kebencian di dalam hati kita.
kepada Pak Lurah sebagai pemimpin. Nah padahal kan kalau menurut agama kan gini, orang itu kalau membenci pemimpinnya kemudian meninggal, itu dia meninggalnya nggak bawa iman loh, kan bahaya banget. Kan itu. Jadi apa ya? Ya kritis nggak apa-apa, boleh. Cuma ya kalau nyinyir itu kan bukan perilaku yang termasuk akhlakul karimah. Apalagi dibumbui dengan hate speech ya. Apa itu bahasanya anak muda sekarang itu? Oh, kebencian, Bi. Ya, kebencian Gus. Itu kan ya efek dari media sosial yang sekarang lagi ini ya. Karena kita mungkin belum cukup dewasa untuk ini. Dan ya sebenarnya gini, sebenarnya kadang-kadang ini orang nyinyir itu kan dia hanya melampiaskan kekecewaan karena apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan itu belum berhasil. Kemudian Pak Lurah hanya dijadikan sansak. Jadi apa itu sasaran kejengkelan. Padahal ketika kita menginginkan sesuatu dan belum berhasil, dan kita menjadikan Pak Lurah sebagai sansek, itu sebenarnya kita sedang membuang banyak energi. Nah daripada untuk begitu-begitu, mbok fokus istiqomah memperjuangkan apa yang kita cita-citakan. Itu lebih produktif gitu. Apalagi kadang-kadang kan kasihan ya rakyat kecil yang harus setiap hari itu berjuang untuk apa itu, untuk kehidupannya gitu. Kadang-kadang saya itu heran juga, ada saja orang provokasi kepada rakyat kecil untuk nyinyir kepada Pak Lurah, untuk apa ya, mendidik apa sifat benci kepada pemimpin. Ini kan menurut saya keterlaluan. Gitu. Iya nih, Gus, kayak si abang saya ini nih. Sama, dia postingnya juga belum tentu benar, Gus. Nah, dia juga sering ngatain saya, Gus, kagak lulus-lulus. Temen-temen saya tuh banyak juga, Gus, kayak gitu. Ya berarti salah satu kan? Julid semua. Mau bilangin Julid itu apa? Julid itu ngomongin orang, sama seperti hoax sih, Gus, yang nggak benar-benar gitu. Tapi kalau nyinyir. misalnya ngomong abang yang nggak lulus-lulus tuh nyinyir apa gimana, Gus? Ya, itu kan fakta, lah. Gus. Itu berakhlakul karimah nggak, Gus, kalau kayak gitu, Gus? Ya sedikit. Sedikit ya, Gus ya? Sedikit. Lebih banyak mudorotnya apa mainnya? Iya, ya mungkin perlu dimotivasi aja. Dan apa ya, kadang-kadang itu begini, kita ini kan bangsa yang religius. Sila pertama juga ketuhanan yang Maha Esa. Dan semua agama kan tidak mengajarkan untuk nyinyir. Dan itu, karena ya nyinyir itu merugikan yang nyinyir. Kalau yang dinyinyirin nggak masalah sebenarnya. Nggak masalah, Pak Lurah itu dinyinyirin malah makin keren nih. Udah biasa ya, Gus, iya, ya? karena itu malah justru ketika kita nyinyir sama Pak Lurah boleh jadi keliru, boleh jadi tidak keliru, tapi yang jelas sebagian pahala kita itu kita kirimkan Pak Lurah, dan sebagian dosanya Pak Lurah itu dikirimkan Tuhan ke catatan amal kita. Kan rugi sendiri. Sudah fokus memperjuangkan cita-cita kita. Kalau soal urusan politik kan sudah ada yang ngurus. Sekarang ini Indonesia kan udah sangat-sangat demokratis. Jadi jangan buang banyak energi kita untuk hal-hal yang sebenarnya bukan menjadi kewajiban utama kita. Nah, itu lebih baik kita memperjuangkan cita-cita kita. Kalau setiap warga desa itu berpikiran seperti ini, jadi memfokuskan energi dan pikiran untuk mencapai cita-cita, kan desa ini jadi sejahtera, lebih hebat gitu. Tidak kalah dengan desa-desa lain. Tapi kalau setiap hari cuma nyinyirin Pak Lurah, nyari berita tentang Pak Lurah sehari kentut berapa kali, udah gitu aja. Kapan mau? Kak kentut nih dia nih, dari kecil. Tapi kentut tuh sehat, kalau nggak bisa kentut kan bahaya juga. Nah, dia kentut itu sehari berkali-kali, Gus. Oh iya. Gus, Ya. berarti dengan fakta-fakta itu bisa jadi menandakan pemerosotan nilai budi pekerti bangsa kita ya? Ya jelas itu ya, mungkin juga makanya kita harus bersama-sama mengedukasi, mengingatkan kepada kita semua gitu, supaya kita lebih fokus kepada memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita kita, yaitu kesejahteraan, yaitu kebahagiaan. Orang nyinyir itu nggak ada yang bahagia. Semakin kita, misalnya saya sedang galau atau sedang bad mood gitu ya, kemudian saya jadikan Pak Lurah untuk bahan nyinyiran
untuk melampiaskan rasa galau saya. Dengan harapan saya itu bisa menghilangkan rasa galau. Tapi yang terjadi apa? Rasa galau saya itu justru meningkat. Justru semakin jauh dari kenyamanan gitu. Jadi ya ini memang efek dari bukan hanya di desa kita ya, bukan hanya di negara kita, di dunia internasional pun, di negara-negara yang konon katanya literasinya sudah tinggi pun kan terjadi persoalan-persoalan yang sama seperti ini. Tapi kita harus optimis bahwa ini kan bagian dari dalam tanda petik itu kekagetan sosial yang terkait dengan adanya media sosial. Nanti ya insya Allah kita harus optimis bahwa ini semua bisa kita lewati gitu. Iya. Paham kagak lu? Allahu Akbar, Bang. Teman-teman Kasih lu kan gue. juga sama kayak begitu. Iya sih. Bang, Gus. Nyalahin abang lu mulu lu. Ih, si Abang. Gus, minta nasehatin nih Gus. Gimana? Untuk abang saya nih yang suka nyebar-nyebar hoax, nggak bener, udah belum tahu bener apa kagak, dia udah posting-posting aja. Kan Nasihatin kita Gus. biasanya Teman-teman saya juga di kampus banyak. begitu, di Iya, kampus begitu Gus. Iya. Jadi gini ya, Pak Lurah itu kan sudah kita dipilih oleh mayoritas warga kita. Artinya nggak mungkin Pak Lurah itu dipilih oleh mayoritas warga desa kita, kecuali Pak Lurah itu memang diyakini bersungguh-sungguh untuk memikirkan kita. Nah oleh karena itu kita itu harus prasangka baik. Enggak ada lurah kok punya niat jahat dengan rakyat tuh, enggak ada lah. Kalaupun ada itu pasti bukan lurah kita lah, mungkin lurah di Lurah di Afrika. Ya, mungkin di Antartika. Di bawah laut. Jadi gitu. Jadi intinya apa ya? Mari kita fokus kepada memperjuangkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita. Berarti nih saya hapus nih Gus. Hapus. Ya bisa juga nanti kena pasal ITE. ITE. Tapi kalau melanggar bener hukum. gimana Gus? Ya bagaimana kita tahu bahwa itu mesti benar? Ya iyalah pelan-pelan. Jauh bang, pada di pos. Kurang tinggi. Bagus begitu tawa pun angka. Enggak tuh, manggil. Allahu Akbar. Ayo. Ya. Oh ya, Gus. Jadi panggil siapa itu? Makasih. Harimau Gus. Harimau Gus. Assalamualaikum. Ya, Gus. Harimau Gus. Iya. Harimau. Lama bang, bocor panggil. Lagi pada nongkrong Mbak udah mau buka juga. Ntar juga pulang. Aja. Salimar. Biasaan kan. Namanya puasa awas katanya kagak pulang. Salam. Panjang kakinya diomongin. Manggilnya. Ya, manggilnya. Suara udah kayak gitu Lu manggilnya. lama amat pulang. Non, pakai ojek. Misahin gua mulai gua tinju. Ini kagak boleh aja gua Mentang-mentang muhrim, mentang-mentang boleh, anak saya kayak bang. Sebab dia bontot, dia anak pertama. Jadi gua kudu sayang sama anak yang bontot. Kalau anak bontot soalnya belakangan lahirnya. Anak kesayangan ini juga sih, kadang-kadang. Kesat ngapa? Saya dipegang, nggak digandeng. Lu takut gandeng lu mana motor mana lu? Bingung. Kapan hari Alim? Ajan. Ayo ngaji. Alhamdulillah. Buka Nih, puasa buka. kita. Sekarang ada lontong ini. Lu habis dari mana sih bang? Barusan. Ayo buka. Jadi tadi Buka dulu, batalin dulu. nikmat banget ya buka puasa. Abang dari mana tadi? Gue begini, tadi gue jalan. Tuh, tadi nanya galak pisang gue Kan lewatin. sambil ini Gue bang. kagak mau kaki sih, tapi nanya tapi gue lewatin pisang. Gue keliling kampung, ya. Nah gue itu ngebantuin Baba Lurah. Apa? Baba Lurah, gue ngebantuin ngangkat semen, bantuin Yang lu. dari ini mau bangun musola itu. Iya, Kenapa dipindahin bang? soalnya jarak antara semen dan pasir itu agak sedikit jauh. Ya gue ngontrol lah, gue bilang wah ternyata memang luar biasa juga gitu. Pak Lurah, Mbak kalau nggak dibantuin, warga kadang-kadang kalau disuruh apa, ya ntar
Ntar, gue kan sebagai tokoh. Lu tahu dong, tokoh. Tempat jualan, Be. Gue pengen nyesek. Gitu. Lagian musim hujan juga ya. Ntar ini kan semen. Iya. Musola baru bukannya belum ada ininya ya, Bang? Belum ada daknya. Jadi emang Iya. kadang-kadang kalau orang lagi sholat hujan, pilek satu, pilek semua. Sia. Itu. Nah terus apa lagi ya tadi tuh? Banyak sih benernya gue bantuin Pak Lurah. Tapi udah semua Abang pindahin semennya. Alhamdulillah, bukan gue doang, ada juga beberapa warga. Kalau gue semua gue turun bero, enak aja lu. Apa lu? Enggak, iya. Lu dari mana tadi ini? Dari Pangkalan Ojek. Ngapa lu? Di sana. Jadi ketemu Gus Fuad. Lah ada Fuad. Iya. Ngobrol apaan? Nih, Abang. Ngapa lu mesem-mesem bae ditanyain? Masih Apa ada nya, dia posting-posting tuh tentang Baba Lurah. Posting apaan? Ih, berita hoax, dia belum tahu bener apa. Ya Allah. Ngadu terus. Bilang apa dia? Itu jelek-jelekin Baba Lurah. Gara-gara apaan lo? Itu di pos ojek Apa? pada ngomongin Baba Lurah Yang juga. ngomongin apa? Pada ngomongin pembangunan buat di rumahnya Baba Lurah sendiri itu. Semen-semen apa segala macem. Bang, anak lu Tuh, sujonan Be. bang. Sama pemimpin gak boleh begitu, Erwin. Nah. Dia pemimpin yang kita pilih, Erwin. Amanah. Oh, Bang. Buset deh lu. Jadi Lin, dia- nama abang sendiri lu, Lin. Dia ngejelekin Baba Lurah gitu Lin. Iya, di sosmed. Di sosmed, bahasanya gimana? Ya, yang jelek-jelek pokoknya diposting Yang tuh. Iya, yang jelek-jelek yang cakep sama lu. Ini maksud gua bahasanya. Ya, pokoknya nih kayak Baba Lurah kayak pakai dana yang gitu. Ya Allah, Win. Astagfirullahalazim, Erwin. Ntar lama-lama gua rukminah lu. Apaan lu? Iya, bang. Anak. Gila nggak anak gua pisan. Kalau Baba Lurah tahu. Malu, Erwin, lu. Udah diposting sama dia, Lin? Udah 2 kali, kemarin udah Alin suruh hapus. Ini dia posting lagi tadi makanya Alin tegur. Mbak, kudu minta maaf. Lu tahu nih, Bang. Baba lu aja bantuin tuh. Bantuin Baba Lurah. Itu kan engkong lu juga, Win. Ya Allah, Gimana sih? Win. Kalau mau ngehook nggak boleh. Hoax. Iya, hoax. Hoax, Be. Hoax. Coba ulang. Hoax. Kita ini bangsa yang berbudaya. Kita ini harus jadi bangsa yang berakhlakul karimah. Artinya lu nggak boleh ngejelek-jelekin Nggak pemimpin lu. boleh, Win. Nggak boleh, nggak baik, Erwin. Sama- Mana lu kagak tahu, malu kan? Tuh Baba lu ternyata mindahin semennya supaya nyelamatin semen dari hujan. Nah, teman-teman Iya. di Pangkalan pada ngomonginnya begitunya. Makanya lu kan bisa tanya sama Baba Lurah, Bak, semennya mau kemanain? Ngecek Ini dulu. ditambah bilang main belakang. Oh, sampai- Main belakang, astagfirullah. Itu. Udah bisa-bisa main belakang lo. Mau main belakang apaan, Be? Yang main belakang apaan, Bang, emang? Bola. Maksud gua, maksud dia Baba Lurah dibilang main belakang. Iya. Itu semen maksudnya diambilin. Iya, kata dia nih. Astagfirullah, Win. Perasaan gua ngajarin kagak. Nggak Ini boleh. amat. Kita sama pemimpin yang udah kita pilih, kita harus percaya. Tuh. Harus kita bantu, harus kita dukung, bukan kita jelekin, bukan kita jatohin. Lu sekolah nggak sih? Ya, Lu paham Pancasila kagak? pahamnya. Kita kan sebagai mahasiswa harus kritisnya. Kritis jangan blow on. Lu daripada kritis main koma. Tahu, kritis. Sakit tau gua. Kalau kita koma, Bang, Kelamaan begini ya bisa kritis ajakin dulu. itu deh, Bang. Mana lagi? Ketemu Abang, nggak enak, Bang. Kita. Malu. Udah bawa deh biar diminta maaf lu. Ayo, Minta maaf. jalan. Lalu. Banget banget lu. Jalan. Ntar dulu. Ntar Tuh, dulu. rumah jangan ditinggalin, kagak ditutup, dibawa kiong, Bang. Alin tutup saya. alin lagi. Mama, tutup sayang. Lu ada anak, sekarang mah anak suruh masa lu mulu. Lu mana pembantu mana lu? Tukar. Anak bontot dibilang sayang. Udah, Ayo, naik. Guru. Nah, Nyok. Yuk bawa Lu deh. ikut nggak? Iya, ikut. Ini udah disiapin. Mau jajan. Ayo dah. Jalan lu. Apa aja lu? Malu aja. Masalah. Ayo.